Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori strategi pemecahan masalah matematika. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devinita Khairunisa. Status saya saat ini adalah seorang mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, Prodi PGSD, NIM 2286202041. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori pemecahan masalah matematika menurut Polya. Polya sendiri adalah seorang tokoh penting dalam pendidikan matematika, di mana beliau mengembangkan pendekatan sistematis dalam penyelesaian masalah matematika. Dalam bukunya yang berjudul How to Solve It, pada tahun 1945, ia memperkenalkan 4 langkah utama dalam pemecahan masalah matematika. Yang pertama adalah memahami masalah. Jadi, siswa dituntut untuk memahami sebuah pertanyaan yang telah ditentukan oleh guru. Jadi, apa saja informasi penting yang ada di dalam soal tersebut. Kemudian, dia atau siswa ini dapat menyusun dalam bentuk diagram, grafik, maupun tabel. Nah, adapun pertanyaan yang dapat diajukan oleh siswa adalah seperti apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, informasi apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah merencanakan strategi penyelesaian. Ada 3 cara merencanakan strategi penyelesaian. Yang pertama, menentukan metode yang sesuai untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, strategi yang bisa digunakan. Nah, ini sesuai dengan minat dan situasi di dalam kelas. Jadi, siswa itu biasanya mengerjakannya dalam bentuk apakah? Apakah dalam bentuk angka, ataukah mungkin dalam bentuk pola, gambar, maupun menyusun persamaan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah kecil yang sistematis. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Tentunya setelah memahami kemudian membuat strategi, tentunya kita harus melaksanakan rencana. Ada 3 cara untuk melaksanakan rencana dalam masalah matematika. Yang pertama adalah menerapkan strategi yang telah direncanakan. Yang kedua adalah melakukan perhitungan atau manipulasi simbolik sesuai prosedur. Yang ketiga adalah fokus pada ketelitian dalam proses pengerjaan. Nah, yang terakhir adalah meninjau kembali dan memeriksa hasil. Nah, ini bisa kita bagi menjadi 2 ya. Jadi, pertama adalah mengecek kembali jawaban. Jadi, apakah jawaban tersebut sudah logis? Apakah sudah masuk akal? Apakah sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan? Kemudian yang kedua adalah menganalisis proses. Jadi, apakah pertanyaan ini bisa diselesaikan dengan cara lain? Kemudian apakah solusi yang kita buat ini dapat diterapkan pada masalah yang serupa. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh soal. Lani memiliki 24 pensil warna. Ia ingin membagikan secara sama rata ke dalam 6 kotak. Berapakah pensil warna yang ada di setiap kotak? Nah, di sini ada memahami masalah. Jadi kita perlu memberitahu siswa apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Di sini ada 24 warna, kemudian ada 6 kotak. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Nah, di sini yang ditanya adalah berapa pensil warna yang ada di setiap kotak. Nah, kemudian apakah ada informasi lain yang lebih penting? Jawabannya adalah pembagian di sini karena ia ingin membagikannya secara sama rata ke dalam 6 kotak. Kemudian yang kedua adalah merencanakan strategi penyelesaian. Nah, strategi yang dapat digunakan biasanya kalau di SD itu ada pembagian, kemudian ada menggunakan gambar. Contohnya seperti ini. Nah, ada operasi hitung. Jadi kalau siswa bisa dalam pembagian berarti langsung pada operasi hitung pembagian. Contohnya 24 dibagi 6 hasilnya 4. Tapi kalau siswa lebih suka dalam bentuk gambar berarti siswa harus menggambar 24 pensil warna, kemudian ada 6 kotak pensil warna. Kemudian cara pengerjaannya adalah siswa dapat menggambar
satu-satu atau dapat membagi pensil ini pada setiap kotak. Jadi setiap satu kotak satu pensil. Jadi nanti kita bagi semua pensil ini sama rata sampai habis. Nah, hasilnya adalah 4 pensil warna setiap satu kotak pensil. Jadi coba kita hitung, 4 ditambah 4 8, ditambah 4 lagi 12, ditambah 4 lagi 16, ditambah 4 lagi 20, ditambah 4 lagi 24. Kemudian yang terakhir adalah meninjau kembali dan memeriksa hasil. Jadi apakah jawabannya itu benar, kemudian apakah sesuai dengan pertanyaannya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita mengalihkan. 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Jadi hasilnya adalah 4 ya, sesuai dengan soalnya tadi. Nah, kemudian kalau ada soal seperti ini, kira-kira jawabannya berapa ya? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.